Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, makasih ya sudah dibuka lagi channelnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bikin video lagi, bisa silaturahim lagi, bisa ngomong sendiri lagi. Sebenarnya ini emang ngomong sendiri, tapi Mimio itu menganggapnya ada sahabat-sahabat semuanya yang mendengarkan gitu ya. Asal gimana gitu ngomong kayak gitu. Oke, dipotong ya, cut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabatku semuanya, Mimi bisa bikin video lagi, tepatnya malam Jumat. Gimana nih sahabatku semuanya, kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, curhat lagi. Selama bikin konten banyak banget komentar dari teman, masukan-masukan dari teman. Awal mula Mimi bikin konten itu dulu ya, itu waktu sakit, waktu nggak punya teman gitu ya, nggak ada aktivitas keluar rumah gitu, hanya di rumah aja. Walaupun di rumah, Mimi tuh bisa melakukan hal-hal yang kayak orang sehat gitu. Misalnya, nggak bisa keluar nih untuk bekerja. Waktu itu Mimi sempat berpikir kayak gini, kenapa enggak gitu ya Mimi bikin YouTube, biar apa, biar Mimi banyak teman gitu, biar Mimi ada temennya gitu. Selain bikin video, bagi pengalaman yang Mimi jalankan dan itu ada hal baik yang didapat, Mimi ingin gitu berbagi hal itu. Awal mula Mimi bikin konten itu tentang ruqyah. Ada sakit ikhtiarnya itu dengan ruqyah ya. Selain dengan obat-obatan melalui dokter atau herbal-herbal, videonya tuh bener-bener step by step gitu ya tentang ruqyah. Di tengah perjalanan pembuatan konten tentang ruqyah, Mimi berhenti karena kenapa? Karena waktu itu banyak banget kejadian-kejadian yang Mimi rasain gitu ya. Tapi maaf nih, bukan mau ngehoror-hororin, tapi memang waktu itu sesuatu yang pernah dirasakan. Alhamdulillahnya pas lagi bikin konten ada sesuatu langsung kasih tahu ke ustadz gitu ya, ke ustazah yang meruqyah gitu. Ini gimana nih, aku bikin video tentang ruqyah nih, baru aja mau ngasih tahu, kasih indikasi seseorang yang harus diruqyah gitu ya, yang bisa diruqyah gitu metode. Sebenarnya ruqyah itu sebenarnya doa gitu ya, bisa oleh diri sendiri. Nah waktu itu pengen banget berbagi tentang hal itu, tapi qadarullah ada sesuatu yang mungkin kalau diceritakan kayak ngada-ngada gitu ya. Kalau ingin diceritakan pun Usi takutnya jadi kayak ke horor gitu, jadi gak ada sesuatu yang gimana gitu cara menyampaikannya. Karena waktu itu harusnya video yang Usi kirim ke Ustadz tentang hal-hal yang terjadi gitu ya, dikasih tahu ke sahabat semuanya gitu. Usi tuh nggak mau menganggap itu semua gitu, makanya Mimi Usi sama aja ya, nggak mau nganggap itu semua, makanya nggak dilanjutin gitu waktu itu. Jadi kontennya tuh kayak campur aduk gitu. Jadi buat teman-teman, makasih ya yang udah kasih saran kalau konten Mimi tuh konten apa gitu ya. Jadi Mimi bener-bener makasih banget gitu. Mudah-mudahan kedepannya Mimi bisa bikin konten yang bermanfaat ya. Oke, karena ini malam Jumat ya, selain Mimi mau bahas yang barusan, Mimi itu sekarang itu kayak lagi dibilang galau enggak sih ya, cuma nyemangatin diri aku sendiri gitu, nyemangatin diri aku. Mungkin udah ada di fase ini gitu ya. Waktu dulu di usia 20-an, tentang perempuan yang berstatus janda gitu, 20-an, ini masih masa bodoh gitu ya, masa bodoh. Janda itu pasti banyak yang ngomongin, yang mandang sebelah mata atau bagaimana ya. Itu kayak nggak apa-apa dan nggak apa-apa gitu ya. Ternyata di usia 28 saat ini bukan didengarkan ya, tapi kayak diresapi bahwa betul juga ya, kalau kita dengar ya kita nggak bakalan melakukan hal apapun gitu kalau kita dengar itu ya. Yang bikin semangat gitu ya di status aku ini, satu sih karena aku ngerasa sudah dipilih menjadi perempuan terus seperti ini, berarti Allah tuh udah kasih tahu gitu, udah ngasih kepercayaan bahwa gitu. Jadi buat yang nyakitin atau pandangan yang aneh-aneh atau apapun gitu ya
terima aja gitu, kenapa enggak. Dan selain itu juga dengan status ini aku tuh makin ingin melihat perempuan-perempuan lain itu benar-benar bahagia, dalam artian nggak usah lah ngalamin hal-hal yang seperti yang aku alamin, semisalnya perceraian. Gimana sih perempuan ingin bercerai, walaupun perceraian itu lebih baik ya, tapi alangkah lebih baik lagi kalau tidak ada perceraian dalam kehidupan gitu ya. Nah di malam ini mungkin Mimi cerita tentang itu ya, namanya juga cerita obrolan gitu ya malam-malam. Jadi Mimi mohon maaf aja kalau segala diomongin ya. Oh iya, ada satu yang luar biasa juga, Masya Allah. Aku ketemu sama seseorang yang Masya Allah banget. Beliau lebih kuat dari aku ya. Kok bisa gitu? Karena sahabat aku ini tuh bisa dibilang berjuang dengan dirinya yang tadinya udah bener-bener jatuh banget, sekarang sama Allah diangkat, dimuliakan, dikasih sayang oleh banyak orang. Masya Allah, doa terbaik aja buat teteh, buat sahabat aku ini, karena aku seneng banget sempat bertemu dengan teteh secara langsung, melihat secara langsung, sampai kasih hikmah atau kasih pelajaran tersendiri buat aku, untuk aku harus lebih kuat lagi gitu ya. Aku mau bilang dia lebih kuat dari aku. Bayangin, aku juga nggak tahu bakalan kayak gimana gitu kalau posisinya kayak sahabat aku ini. Tapi Masya Allah, Allah itu kasih kesempatan lagi untuk sahabat aku ini semangat lagi, baiki lagi semuanya, dan lebih baik lagi gitu. Masya Allah, kayaknya tadi aku tuh nggak bisa ngada-ngada gitu. Kayaknya si teteh ini tuh benar-benar tulus gitu, dulu menyayangi, mencintai, dan dia itu benar-benar tersakiti gitu. Karena yakin apapun yang kita alami di sebelumnya, gelap pasti ada terang gitu, kesulitan pasti ada kemudahan, kesedihan pasti ada kebahagiaan. Yakin kalau misalkan kita di saat itu merasakan hal-hal yang gak enak gitu, kita sabar, sama berdoa, sabar, ikhlas gitu ya, insya Allah suatu yang luar biasa di kemudian hari. Mau tahu gak siapa? Teh Sinti, yang dimana Teh Sinti ini yang selalu bersama Aryan TV ya. Masya Allah, Aryan TV yang sudah bantu Teh Sinti, udah benar-benar menemani, udah benar-benar menjaga. Masya Allah Bang Rian TV dan tim dan keluarganya luar biasa banget, layak banget gitu sekarang mendapatkan sesuatu yang besar, karena benar-benar beliau itu semuanya tuh benar-benar ikhlas, tulus gitu ngebantuin orang. Mudah-mudahan dikasih kesehatan terus ya, dikasih kelancaran terus semua kegiatannya. Maaf ya aku ngeliat ke bawah terus efek malam mungkin ya. Buat teman-teman, yuk kita lihat dulu video cuplikannya. TV juga Masya Allah ada kesempatan bareng-bareng mereka, jadi aku udah ngeliat langsung gitu, ngeliat secara langsung gitu gimana Teh Sinti dan Bang Rian gitu. Masuk aja. Lapar? Ayo tuh makanan dulu. Yuk. Tungguin. Senyum. Roti ada makanan gak? Lapar ya? Ngomong atau ngomong? Cheese. Bukan atau tak? Mau kenapa aku pengen hidup? Kenapa? Maksudnya pengen hidup gimana? Ini kan udah hidup. Kita akan hidup bareng-bareng. Nyata. Teh Sintinya ngantuk. Ya sok tidur. Teh Sinti bareng Bang Rian. Ya Allah, aku tadi ingat ke Niskaka tadi teh. Ingat ya Pak? Cek si bunda teh amat yang Niskaka telah keluar sih. Ya udah tuh. Kan sekarang di kamar. Teteh cantik tau. Takut balangahnya. Nah, Balangah. balang teh apa? Gak fokus. Nggak fokus. Kenapa? Tidur ya. Yuk. Dadah. Nah itu benar-benar Bang Rian dan Teh Sinti itu berhak banget, dan semoga berkah, semoga sehat, semoga normal lagi. Pokoknya kesembuhan Teh Sinti itu
kalau misalkan suatu saat nanti ya, mudah-mudahan terjadi ya, amin ya Allah, semoga dikabul doa, Teh Sinti itu bisa jadi motivator, bisa jadi penyemangat untuk orang-orang yang mengalami hal seperti galau galau yang berlebihan gitu ya, stres gitu ya, kayak aku nih diem aja gitu ya kayak gini. Aku juga butuh motivasi gitu, butuh banget motivasi dari teman, dari orang sekitar gitu. Aku juga sebenarnya kalau misalkan ngelihat keadaan gitu ya, aku juga sendiri gitu, apalagi sekarang PPKM, apalagi nggak kerja gitu, jadi aktivitasnya di rumah, terus lihat lagi ke usia, lihat lagi keadaan, lihat itu pokoknya mah itu teh jalan menuju ke stres gitu ya aku teh ya. Tapi insya Allah yakin lagi gitu, kita tuh harus selalu berlindung gitu kepada Allah, yang dimana dengan adanya kejadian ini kita mau bersikap seperti apa gitu, kita mau melakukan hal apa, boleh aja gitu ya sewaktu-waktu merenung sendiri, harus semangatin lagi diri kita gitu. Kalau kita galau sedih itu pasti ada, siapapun juga pasti ngalamin hal itu, tapi kalau kitanya semangat, insya Allah selanjutnya akan lebih baik lagi. Mungkin di video kali ini cukupkan sekiannya, mohon maafnya, namanya juga curhat malam-malam, jadinya curhat horor malam, jadi campur aduk temanya, mohon maaf. Untuk Bang Rian dan tim, sehat selalu ya semuanya. Makasih banget sudah menjadi salah satu menyuguhkan tontonan yang bermanfaat ya. Dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan Bang Rian dan tim ini, Masya Allah, bener-bener manusiaannya tuh dengan kepeduliannya itu bener luar biasa. Insya Allah yakin, seyakin-yakinnya Allah akan balas semuanya kebaikannya Bang Rian dan tim semuanya, dan semoga menjadi amal kebaikan ya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Teh Sinti sehat selalu ya, dan sukses selalu ya. Hatur nuhun, sehat terus semuanya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, berkah selalu aktivitasnya, dan berkah usia juga, amin, berkah rezeki juga ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.